Nungguin yang di Instagram pada masuk dulu ya sebentar. Selamat buat Anda yang merayakan puasa hari ini. Yes, masih ada 1 bulan ya. Dan seru-seruan selalu. Jadi asik-asikan ya. Jadi kudoakan semuanya lancar, baik adanya dan happy-happy selalu semuanya dijalankan. Oke, ada Kak Noviana sudah gabung, ada Kak Octavia juga. Selamat malam Kak. Ada Kak Endah, ada Kak Sune, ada Kak Alis, ada Kak Melani, ada Kak Rismauli. Welcome semuanya. Ada Kak Emma juga sudah masuk. So, selama bulan puasa ini kita akan live-nya setiap malam. Jadinya kita startnya sekitar jam, berarti sekarang jam berapa ya? 8.30 ya. Jadi 8.30 sampai jam 9. Yes, kita pindah jamnya karena untuk supaya kemarin banyak masukan katanya kan ada salat taraweh ya. Jadi untuk itu kita majuin ke jam 8.30 selama bulan puasa. Oke, so welcome back semua teman-teman ya, asik-asikan lagi. Mungkin tema yang menarik karena selagi di bulan puasa ya, jadi kayak salah satu tema yang menurut saya sangat-sangat seru banget yang dibawakan sama guru saya waktu itu Pak Prasetya M. Brata ya kan. Jadi dia mengatakan kalau misalkan ketika kita lagi puasa ya, karena kan saya juga sebagai Nasrani juga ada momennya saya puasa juga gitu ya. Nah jadi kalau ketika lagi puasa itu biasanya kan orang bilang kita melawan ya, kita melawan rasa, misalkan rasa lapar kita, rasa haus kita. Nah seringkali kita memang memahaminya bahwa rasa-rasa di dalam diri kita itu perlu untuk kita lawan. Nah jadi ketika rasa-rasa itu muncul, kita cenderung terjadi peperangan batin di dalam diri kita. Di satu sisi kita pengen banget buat makan atau pengen minum ya, kalau saya ngerasakan dulu ya, karena saya pernah puasa juga yang cukup panjang gitu ya. Ketika saya lapar saya pengen makan, ketika saya mau minum, terus udah gitu juga kayak ketika saya lagi kayak kayak rasanya tuh pokoknya kayak aduh gimana ya, kayak mau marah juga ditahan gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan kita terkadang ngalamin peristiwa-peristiwa yang nggak enak juga selama proses puasanya. Nah ketika kita menghadapi itu, kita jadi kayak banyak untuk belajar mengendalikan dan mengontrol diri kita, kayak memendam dan melawan hawa nafsu kita. Nah jadi kalau misalkan menurut Pak Pras waktu itu beliau cerita ya, kita daripada kita lawan rasa hawa nafsu kita ataupun kita lawan semua rasa lapar kita ataupun rasa ya mungkin lapar, haus gitu ya. Nah lebih baik kita menerima semua rasa itu. Jadi rasa sakitnya kalau kita bisa terima, kita jadi nggak berperang gitu. Makanya kenapa kalau di DOA TRT salah satu esensi kalimat melepaskan adalah aku menerima semua rasa ini pernah ada dalam diriku ya. Karena apa? Ketika rasa itu muncul, berarti rasa itu selama ini ada di dalam diri kita. Aku kasih contoh mungkin yang biasa ya, ada di sini. Jadi kalau misalkan rasanya ada di sini ya kan, selama ini berarti rasa ini ada. Nah jadi ketika kita rasanya muncul gitu kan, rasanya nggak enak, biasanya kita aduh kayak rasanya kayak nggak nyaman gitu segala macam. Nah ketika kita menerima bahwa rasa ini ada dalam diri kita, kita jadi nggak berantem lagi, kita nggak gontok-gontokan lagi. Kata Kak Ciimel, peperangan batin. Yes, jadi kita kan selalu menyimpan rasa, banyak rasa di dalam diri kita, dan seringkali rasa ini yang kita nggak terima ketika ada. Saya nggak seneng misalkan saya ini pemarah, saya nggak seneng kalau saya ini suka sedih, saya nggak seneng saya punya masalah ini. Nah ketika kita nggak seneng ya, kita perlu untuk menahannya selama ini ya. Benar banget kata Kak Alisnawati, seringkali kita menahan atau melawan rasa ini, memendam rasanya ada dalam diri kita. Cuman kita belajar untuk mengendalikannya ya, mengendalikan dan memendam semua rasa ini, diredam gitu. Nah sebenarnya alternatif lain yang disampaikan sama Pak Pras waktu itu adalah kita menerima bahwa rasa ini ada sama kita. Yes, jadi kalau misalkan ketika kita lapar, oke, aku terima semua rasa ini ada dalam diriku, terima kasih ya. Dan akhirnya kita jadi mengerti, memahami tentang rasa-rasa apa saja yang ada dalam diri kita gitu ya. Dan ketika kita
menerima rasa itu, mengambil setiap pesan yang dibawa oleh rasa tersebut, ya kita bisa memanfaatkan momennya juga untuk melepaskan rasa-rasa itu. Sehingga akhirnya apa? Ketika menjalani prosesnya itu semua jadi kayak sesuatu yang nikmat banget gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak karena kita gontok-gontokan ngelawan, tapi dijalanin dengan penuh sukacita gitu ya. Kan ada salah satu sahabat saya yang juga memang rutin banget puasa setiap hari Jumat ya, kalau nggak salah ya dia. Jumat kan ya, memang ya. Jadi kayak setiap Jumat itu dia puasa terus. Pokoknya dia rutin banget ngelakuinnya udah bertahun-tahun gitu dalam hidupnya, nggak pernah berhenti. Memang selalu seperti itu. Dan ketika dia jalankan jadi sebuah kebiasaan, sama sekali kayak udah bukan sesuatu yang kayak signifikan lagi, ataupun jadi sesuatu yang unik atau berbeda, ataupun sesuatu yang kayak perlu diusahakan sama dia. Tapi memang karena dia sudah terbiasa dan menikmati semua prosesnya, jadi proses berpuasanya itu jadi sesuatu hal yang sangat nikmat yang dia lakukan. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan Anda pun bisa menikmati semua prosesnya. Jadi bukan sebuah sesuatu yang berat lagi gitu. Jadi kayak ya dilewatin aja dengan rasa nyaman gitu ya. Jadi berproses dengan nikmat gitu ya sembari menjalani puasanya. Jadi kayak gitu ya. So, saya ucapkan selamat berpuasa buat semua teman-teman yang menjalankan ibadah puasanya. Ya masih tentunya kan panjang nih ya prosesnya, masih ada 1 bulan nih. Berarti ini baru hari pertama kan? Ya jadi hopefully semuanya lancar semua, baik-baik, seru dan asik. Semuanya bisa dicapai dengan seru-seruan. Jadi jangan dilawan semua rasanya, diterima saja, disadari bahwa kita selama ini mungkin ada rasa itu dalam diri kita. Ambil pesan dari setiap rasanya dan dilepaskan saja. Jadi supaya ringan ketika menjalaninya tuh kayaknya enak. Jadi kalau misalkan ada rasa-rasa yang mengganggu, dilepaskan gitu. Sehingga Anda bisa menjalani semuanya dengan lebih bahagia. Bisa karena terbiasa dan enteng menjalankannya ya kok, katanya Kak Viro. Yes, bener banget. Jadi ketika dilewatin proses jadi nikmat gitu sambil dijalankannya. Kok ada Mas Santosa, katanya Kak Eli. Iya nih, halo Mas Santosa. Hopefully lebih sehat lagi hari ini, Jos. So teman-teman, ini proses yang kita nikmati bersama ya dalam bulan ini, dan memang setiap bulan puasa itu biasa penuh dengan kedamaian, ketenangan batin ya, dan banyak teman-teman yang juga biasanya momen-momen seperti ini tuh dimanfaatkan juga untuk mereka banyak belajar, lalu banyak juga berbagi ya, beramal, dan juga banyak kebaikan yang bisa dilakukan di masa ini gitu. Dan ya saya doakan semuanya baik, seru dan asik ya, dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk memahami semua informasi yang diberikan tadi dan menggunakannya dengan kebijaksanaan Anda dalam kehidupan Anda. Semua rasa yang ada, semua pemikiran, semua disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan dan dilepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Kepada Anda yang berpuasa, kapanpun Anda merasakan rasa yang tidak nyaman dan semuanya tidak mengizinkan Anda untuk membiasakan semuanya proses untuk menerima dan melepaskan semua rasa yang tidak nyaman selama Anda menjalankannya. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk bisa menjalankan segala sesuatunya dengan otomatis, melepaskan dengan mudah, dengan mengingat dengan mudah, untuk melepaskan setiap rasa-rasa yang mengganggu. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menggunakan semuanya secara otomatis dengan mudah, sederhana, menyenangkan. Semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan dan dilepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Selamat malam kok, Taiwan hadir dari Karatna. Halo Karatna dari Taiwan. Hai Kak Halim dari Makassar. Welcome. So teman-teman semua, buat yang Anda yang gak berpuasa, kapanpun ketika Anda memiliki rasa-rasa tertentu yang tidak membuat diri Anda nyaman, kapanpun Anda tidak menyadari bahwa Anda punya alternatif untuk menerima dan melepaskan semua rasa Anda, dan menggunakan cara ini sebagai salah satu cara yang paling Anda nikmati prosesnya. Semua yang tidak mengizinkan itu semua, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan dan dilepaskan dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Oke. So kapanpun dan dimanapun Anda tidak menggunakan semua sistem menarik nafas, melepaskan emosi Anda, ketika Anda merasakan energi apapun yang tidak serve Anda untuk meraih apa yang Anda inginkan, apapun Anda tidak mencoba-coba, iseng-iseng dan memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, semuanya disadari, diterima, diambil setiap pesannya, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Bagaimana kalau melepaskan emosi menjadi sebuah hal yang menjadi lifestyle bagi Anda?
Kalau saya pribadi, ini sudah seperti gaya hidup saya sendiri. Jadi kalau misalkan saya merasakan ada rasa yang nggak nyaman, saya akan duduk sebentar, sejenak, saya akan menuliskan apa yang mau saya lepaskan, lalu saya lepaskan emosi-emosi saya. Sehingga setiap hari hidup saya makin ringan, karena makin banyak hal yang saya lepaskan, sehingga tidak terjadi hal-hal tersebut datang lagi terus-menerus mengulangi problematika di dalam kehidupan saya dengan cara yang sama, mengganggu gitu ya. Karena nggak enak kalau nggak, masa setiap kali kita kayak hidup mesti berurusan dengan emosi terus ya. Jadi kayak lebih baik kita sisirin pelan-pelan, dilepaskan semuanya, makin lama akan makin ringan gitu ya, makin happy. Katanya pasti selalu nguap-nguap kalau rilis, yes. Oke, so sekali lagi, kapanpun ketika emosi muncul, Anda tidak langsung menggunakan ini sebagai sistem utama untuk Anda membuang emosi Anda. Perhatikan semua energi yang ada, semuanya disadari, diterima, pesan yang diambil, dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kak Amazing Hoki, selamat malam. Yes, selamat malam juga. Oke, thank you semuanya. Dan hopefully lebih seru lagi besok ya. Kita akan ngelepaskan banyak hal lagi ya. Pastinya setiap hari ngelepasin emosi. Lepasin aja kok ya, Kak Desi, beneran daripada kita simpen rasanya nggak enak ya, mendingan kita buang aja, kita lepaskan. Jadi kan itu sesuatu yang otomatis yang kita lakukan setiap hari, sehingga jadi lifestyle-nya kita. Kayak gosok gigi. Kalau Anda nggak gosok gigi sehari itu kayaknya nggak asik gitu. Ada yang kemarin nanyain saya, kok kalau misalkan ngelepaskan emosi itu boleh nggak kayak pas pagi-pagi atau malam-malam sebelum tidur? Sangat boleh sekali ya. Jadi kayak malam-malam, sore-sore boleh ya kan. Kalau habis ngelepasin pengennya makan terus, oke, kapanpun Anda setelah melepaskan emosi Anda kepingin makan, perhatikan semua energinya, sadari, habis setiap pesannya, dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Terima kasih Koko, kepala saya jadi ringan. Oke, sip, mantap, thank you. Nah, kapanpun ketika Anda sedang puasa dan Anda merasa tidak nyaman di tubuh Anda ya, dan fisik Anda memberikan sinyal-sinyal tertentu, cukup sadari saja ya, terima semua rasanya, bilang ke rasa itu, aku menerima semua rasa ini, terima kasih ya atas semua hal yang ingin disampaikan. Lalu tarik nafas dan lepaskan ya, maka akan menjadi lebih ringan lagi ya ketika diproses dilewatinnya. Kalau IC auto release pagi dan malam, yes, mantap. Belajar melepaskan emosi setiap hari menjadi gaya hidup, yes, bener banget Karoni ya. Dan Kak Jevan Vina katanya nguap-nguap terus, yes, nggak apa-apa. Kalau hadir lagi, lepas lagi ya coach. Nah, jadi kalau misalkan kita emosinya masih hadir-hadir lagi, berarti emosinya belum terlepaskan dengan sempurna. Kita perlu mencari tahu apa yang menjadi sumber permasalahan utamanya. Seringkali kadang-kadang kita ngelepasin emosi, makanya kalau nggak sekuensial, makanya kalau di TK saya biasakan ajarkan lebih mendalam ya tentang cara melepaskan itu gimana, dirincinya seperti apa, sehingga kita tahu mana yang perlu dibuang. Nah, ketika kita buang, lepaskan, benar-benar lepas, nah di situ baru kayak rasanya ringan, happy, plong banget gitu ya. Jadi kalau misalkan belum Anda lepaskan secara total, secara tuntas, nah itu yang sering kali nyangkut, jadi kayak akhirnya ya muncul-muncul terus gitu. Tapi ketika Anda lepaskan secara tuntas, plong, bener-bener blung gitu ya, sampai kayak kosong, nah itu baru, itu rasanya tuh nggak akan muncul-muncul lagi. Jadi sekalinya hilang, dia terus-terusan hilang selamanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu ya buat hari ini. Besok kita akan melepaskan emosi lagi. Menagih banget nih ketemu Koreo, sama-sama Mas Santosa, terima kasih, seru-seruan selalu. Pokoknya biar makin bahagia, makin asik, makin seru. Kalau setiap hari kita 8.30 sekarang selama bulan puasa, Mas. Kalau mau ikut mampir silakan. Yes, thank you. Banyak yang doain dari kemarin nih. Pasti hari ini udah lebih asik lagi tubuh fisiknya. Thank you Mas Santosa. Terus ada Kak Fitra juga. Siap coach, perlu di list lengkap ya rasanya. Yes, betul banget, di listing aja, dibuangin. Tadi sempat gak sakit gigi, coba lepasin semua rasa, sakitnya berkurang. Tapi tetap ke dokter gigi kok, ingat Koreo. Yes, bener Karini. Ya, jadi kalau misalkan kita lagi sakit fisik, teman-teman melepaskan emosi, boleh melepaskan emosi akan meringankan. Tapi ketika sakit fisik kita tetap harus berobat ya. Jadi kalau misalkan kayak waktu dulu saya pernah sakit gigi gitu ya, sakit giginya parah banget gitu. Nah, saya udah berdoa sama Tuhan, aduh Tuhan dicabutlah semua sakit ini gitu ya. Tapi ya doanya ya bukannya nggak berdampak ya. Jadi begini,
ya zaman sekarang tuh Tuhan itu kan mengirimkan orang-orang, makhluk-makhluk ciptaannya untuk membantu kita. Jadi pas saya berdoa, aduh Tuhan sakit gigi, bantu saya Tuhan, hilangkan semua sakit gigi ini, Tuhan kirimin dokter. Nah makanya jadi saya datang ke dokter, dokternya bisa bantu ya dibersihkan semuanya gitu ya. Ternyata waktu itu akarnya sudah sampai rusak di dalam giginya gitu ya, sampai gara-gara waktu itu ada kebocoran di tambalan gigi yang nggak ketahuan karena di bagian dalam gitu ya. Sedangkan saya memang cukup rutin sikat gigi, jadi bersih giginya. Kata dokternya ini semua bagus gitu ya, dia lihat. Ternyata pas di ronsen baru kelihatan giginya ada cracknya dikit, dan dari situ masuk makanan yang akhirnya jadi rusak gitu giginya. Nah ketika rusak giginya tuh benar-benar didoain juga ya nggak sembuh-sembuh ya. Memang karena pas kita didoa, Tuhan kirimkan orang-orang baik seperti dokter yang buat membantu kita ya, jadi akhirnya bisa dibantu disembuhkan. Terus ketika saya melepaskan emosi, nggak lepas-lepas, saya tempelin biogas, nggak sembuh-sembuh. Ya iyalah, namanya udah kena ke fisik ya. Kalau mau sembuh bisa nggak bisa, cuma kalau belum terlalu parah. Kalau udah yang memang sampai kayak ibaratnya sampai busuk, itu kan udah lama banget tanpa disadari dia. Jadi udah hancur banget semuanya, sampai harus di perawatan saluran akar, akhirnya giginya mati gitu ya. Ketika mati terus ya udah dikasih shell gitu ya, di crown. Nah akhirnya jadi bisa beres gitu. Nah jadi ketika seperti itu teman-teman ingat kita untuk ngecek juga. Jadi jangan selalu kayak saya sepenuhnya misalkan trust untuk melepaskan emosi, pasti ini akan ringan gitu ya. Tapi enggak juga, kita tetap perlu untuk melakukan ya, kayak kalau misalkan sakit gigi ya pergi ke dokter. Kalau misalkan Anda pengen lebih sukses, misalkan Anda bisa belajar sama mentor-mentor yang sudah lebih sukses. Jadi salah satunya adalah tentang melepaskan emosi, meringankan semuanya, tapi juga untuk bisa secara physically kita menggunakan semua skill-skill yang kita miliki. Makanya selalu ada ketika mau rahasia untuk menjadi sukses adalah untuk kita mau belajar sesuatu yang baru ya, dan mengaplikasikannya. Jadi kayak ada actionnya juga gitu. Jadi kayak ketika ketemu sama mentor-mentor yang hebat, yaitu orang-orang yang dikirim Tuhan untuk kita bisa belajar, kita bisa buat expand, naik lagi kehidupan kita ya. Itu perpanjangan Tuhan ya, tangan Tuhan. Ibaratnya kita udah berdoa, Tuhan kirimkan orang-orang baik yang bisa membantu kita, mensupport kita untuk kita naik level lagi. Ya, jadi kita perlu untuk mengetahui dan memahami bahwa di masa sekarang Tuhan mengirimkan orang-orang di sekeliling kita untuk membantu kita. Jadi jangan kita menutup diri dari bantuan-bantuan sekeliling juga. Jadi kalau misalkan ada yang datang dan mungkin mau membantu, mensupport Anda, yang penting Anda tahu mana yang benar-benar mau menolong Anda atau mau membantu berkontribusi dalam hidup Anda, bukan untuk memanfaatkan Anda atau mengambil keuntungan dengan Anda. Ya, kadang-kadang ada juga yang datang yang nawarin ini, nawarin itu gitu ya, padahal buat keuntungannya dia yang memang secara negatif juga dilakukan gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Kayak salah satu kenalan saya baru ada yang kena kasus juga tuh ya. Jadi kayak ditawarin investasi bodong gitu ya. Akhirnya jadi masuk ke sana gitu. Uangnya sekarang nyangkut gitu. Nah, dengan punyanya kesadaran, Anda jadi tidak terbawa hawa nafsu Anda ya. Jadi nggak langsung kayak terbawa rasa kita bener-bener kayak pengen banget gitu ya, nafsu. Saking pengen sukses kadang-kadang jadi terlalu mudah untuk dipermainkan juga sama orang lain ya. Jadi itu juga sesuatu yang perlu untuk berhati-hati ya. Jadi kayak kalau misalkan kadang-kadang kita pengen banget cepet-cepet sukses, kita pengen banget cepet-cepet kaya, terus ada orang yang langsung nawarin, oh sini uang kamu kasih ke saya, nanti saya lipat gandakan ya, kamu taruh segini saya akan kasih kamu segini ya. Terus kita percaya sama mereka, kita taruh misalkan ya, akhirnya malah yang ada orangnya bawa kabur uangnya. Nah itu case-case seperti itu perlu kita sadari juga ya. Jadi nggak selalu yang datang bantuan itu juga adalah jawaban dari doa kita juga gitu ya. Ya yang penting Anda tahu mana yang rasanya ringan di dalam diri Anda. Contohnya misalkan kayak kemarin ada waktu saya lagi ke China gitu ya, pas kita lagi nonton show, terus abis itu pas kita pergi ada handphone ketinggalan di sana ya. Nah, jangan jadikan handphone itu kayak handphone orang lain terus, oh Tuhan terima kasih, ini jawaban dari doa saya selama ini, dapat rezeki nomplok ada handphone gitu ya.
Bukan seperti itu ya. Jadi perlu untuk kita juga menyadari ya, karena ketentuannya Tuhan ya jelas ya. Kalau yang bukan milik kita ya jangan kita ambil, istilahnya kan kayak gitu. Kecuali memang ya kita udah usahakan apa segala macam dari A sampai Z, nggak ada caranya lagi gitu ya. Ya terus ya mungkin memang itu udah jodohnya buat jadi milik kita, misalnya seperti itu ya kan. Tapi kalau selama kita memang bukan, ya udah kembalikan saja kepada orang lain yang memang bertanggung jawab untuk misalkan yang pegang di sana. Kayak kemarin nih waktu saya tasnya hilang, saya sangat bersyukur banget ketika ada orang-orang baik yang memang istilahnya menyimpankan ya kan. nggak nggak dianggap oh Tuhan ini jawaban dari doa-doa nih dapet tasnya gitu kan, nggak ya. Jadi tetap mereka kembalikan kepada yang punya gitu. Saya bersyukur banget dan akhirnya ya saya juga ada apresiasi juga buat mereka gitu kan, karena mereka sudah membantu saya dan mereka membantu juga tulus, bukannya istilahnya mau apa ya minta pamrih sama saya, enggak gitu ya. Ketika saya kasih pun mereka menolak dulu gitu, cuman saya bilang ya nggak apa-apa nih, silakan buat Anda aja gitu ya kan. Akhirnya diterima juga dengan gembira ya. Ada Kak Yunita, loh selamat malam Kak, welcome. Cipik yes, Tuhan mengirimkan coach buat membantu kami, terima kasih ya. Jadi kayak gitu. Nah jadi teman-teman, kita perlu untuk bisa melihat seperti itu ya, dan dengan kita memberikan respons ya kepada kadang-kadang hal-hal seperti itu dengan baik gitu ya. Walaupun misalkan orang itu kita bantu dan dia nggak membalas kita dengan uang ya mungkin, tapi kita bisa aja dapat rezeki yang dan kelimpahan yang dikasih Tuhan melalui hal yang lain gitu ya. Karena saya percaya nggak selalu dari pintu yang sama, bisa jadi dikasih sama Tuhan dari hal-hal yang berbeda. Di saat Anda melakukan hal yang baik, saya yakin banget ada banyak kebaikan yang juga Tuhan berikan kepada Anda. Ada satu pepatah yang mengatakan kalau misalkan orang baik, walaupun misalkan rezekinya mungkin belum muncul, tapi mara bahaya sudah menjauhi ya. Tapi kalau saya ya orang baik selayaknya dapat rezeki, kelimpahan, dan juga selalu dalam kedamaian, kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupannya ya. Tidak ada yang salah dengan mempercayai itu dan meyakini dan memilih jalan itu. Jadi nggak perlu untuk merasakan. Kalau dulu ada salah satu yang menyampaikan ke saya, Tuhan itu hadir ketika umatnya itu dalam kesusahan, kata dia, dan Tuhan akan membantu dan menolong. Nah kalau saya percaya Tuhan selalu memberikan apa ya, kelimpahan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kesehatan, dan keseruan ya. Bukan hanya sekedar ketika lagi ada kesusahan. Bagaimana kalau misalkan kita tidak perlu memasukkan ke kesusahan? Ya kalau misalkan dibilang Tuhan hanya datang ketika lagi kesusahan gitu, seolah-olah ya. Akhirnya jadi yang datang tuh kesusahan dan kesulitan. Bagaimana kalau Tuhan bisa selalu hadir dalam setiap nafas Anda? Dalam setiap kebahagiaan Anda, kegembiraan Anda, keceriaan Anda, ada Tuhan. Banyak orang yang bilang katanya kalau misalkan Tuhan itu aduh kalimatnya apa yang waktu itu dibilang ya, intinya kayak seolah-olah kalau ya begitulah, paling banyak ya kayak seolah-olah kalau ada itu hanya kalau ketika lagi sulit aja gitu. Oh ya, orang banyak yang lupa ketika mereka senang, mereka lupa sama Tuhan. Nah itu tuh ya, jadi perlu diperhatikan ya, bahwa kalau misalkan ketika kita senang, Tuhan juga bersama dengan kita. Bagaimana dengan hal tersebut ya? Pasti lebih asik lagi. Benar kok, rezeki bukan selalu berupa uang. Kapanpun Anda percaya bahwa rezeki bukan selalu uang. Perhatikan semua energinya, semua disadari, diterima, pesannya diambil, semuanya dikelaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Yes, bagaimana kalau Tuhan selalu memberikan bukan hanya sekedar yang kita perlukan, tapi juga kita dilebihkan. Bahkan yang dititipkan untuk orang lain bisa juga melewati kita. Dan titipan kita banyak juga nggak apa-apa. Dan semuanya tidak mengizinkan Anda untuk masuk dalam energi ini. Sadari semuanya, terima, ambil setiap pesannya, semuanya dicabut, dibatalkan, ditidakkatakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Tuhan hadir dalam segala hal, hanya terkadang kita saja yang nggak peka. Betul sekali, Kak Freddy Jos. Oke, so thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi besok jam 6.30, kita melepaskan emosi bawah sadar kita yang lainnya.
Selamat berpuasa buat teman-teman yang merayakan, dan kita ketemu lagi, sorry bukan 6.30, 8.30 ya, selama bulan puasa jam 8.30 malam. Ya, ngomong-ngomong saya nggak ada webinar kan? Iya, webinarnya saya majuin ke siang jam 2 ya buat besok. Oke, sip. Thank you semuanya teman-teman. Seru-seruan, asik-asikan, happy terus, makin asik lagi hidupnya ya. Sampai ketemu lagi besok. See you again. Dadah. Bye. Love you all.